kembali lagi bersama saya dalam pembahasan kesehatan mental. Oke, mungkin sebelumnya telah dibahas seperti apa kesehatan mental, dan kali ini saya akan membahas kesehatan mental di Indonesia. Bagaimana sih pandangannya dan perkembangannya seperti itu. Oke, langsung saja. Beberapa bulan ke belakang, kesadaran masyarakat Indonesia dalam isu kesehatan mental dinilai terus meningkat. Dulu Indonesia mungkin masih menutup mata ketika membahas gangguan jiwa karena dianggap hal yang tabu. Tapi kalau kamu sadar, sekarang sudah banyak beberapa komunitas, kampanye, obrolan di media sosial, bahkan karya film yang mengulas tentang kesehatan mental. Meski sudah banyak dibicarakan, sayangnya kesehatan mental masih dianggap stigma bagi beberapa orang. Indonesia dengan segala kelenikannya menganggap bahwa orang dengan masalah kesehatan mental adalah orang gila atau kerasukan setan. Banyak juga yang menganggap orang dengan masalah kejiwaan adalah orang yang kurang pengetahuan agama dan tidak dekat dengan Tuhan. Padahal gangguan kejiwaan adalah kondisi medis di otak. Jadi kesehatan mental di Indonesia ini masih darurat stigma gitu. Masih ingat gak kasus artis Korea Suli yang bunuh diri karena depresi? Mantan personil girl band Efek ini bukan meninggal gantung diri, tapi aksinya dipicu depresi akibat hujatan negatif yang dia terima dari media sosial. Suli dianggap sebagai perempuan lugu dan periang, tapi sayangnya ketika Suli memposting hal-hal yang di luar citra baiknya, komentar-komentar negatif datang yang memandangnya buruk atau gagal menjadi idola yang beradab. Ia sendiri sempat mengakui kalau ia mengalami gangguan mental, tapi sayangnya publik menganggap ia hanya mencari perhatian. Memang kadang orang yang mengalami gangguan mental tidak terlihat di depan bahwa dirinya menderita. Di setiap postingan media sosialnya, Suli masih terlihat ceria menjalani karirnya sebagai influencer. Dari luar masih bisa tersenyum dan berinteraksi seperti biasa. Tapi kalau mereka sendiri bisa tiba-tiba merasakan putus asa sampai ada pikiran dunia ini gak mendukung dia. Nah, Indonesia ini butuh edukasi lebih lanjut mengenai kesehatan mental. Meski sudah gencar yang mengampanyekan isu kesehatan mental, belakangan muncul orang-orang yang mengklaim dirinya punya gangguan jiwa. Masih banyak yang bingung ketika merespon orang yang mengalami depresi. Ini yang menjadi PR buat Indonesia terhadap edukasi tentang kesehatan mental. Peningkatan kesadaran kesehatan mental ini seharusnya dilanjutkan dengan pendidikan intervensi krisis mental tahap awal. Misal, kalau kamu merasa depresi, jangan langsung memvonis diri sendiri bahwa kamu gak punya harapan. Masih ingat kan artikel Kejar Mimpi tentang film Joker? Tekanan mental memang gak mudah, tapi kamu pasti bisa melewatinya. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama adalah luangkan waktu untuk berkontemplasi diri. Ketika kamu mulai merasa terganggu sama satu pikiran, coba renungkan apa yang menjadi pemicunya. Sudahkah dicari solusinya? Bila belum berhasil terpecahkan, terimalah sebagai pembelajaran baru dalam hidupmu. Mungkin hal ini bisa membantumu untuk berkembang lebih maju. Lalu selanjutnya adalah luapkan emosi dengan menulis jurnal. Menulis jurnal mendorong kita mengeksplorasi pikiran dan perasaan terhadap momen yang kita hadapi. Jurnal juga sebagai media eksplorasi diri kalau kita lakukan secara konsisten. Jurnal ini hanya untuk ditulis dan dibaca kamu, dijamin pasti lega setelah meluapkan emosimu di jurnal. Lalu tahu batasan kapan kamu butuh rehat. Kadang kita suka lupa waktu ketika terlalu sibuk bekerja atau mengerjakan tugas kuliah, sampai akhirnya kita sadar kalau kita juga punya kapasitas diri dalam mengerjakannya. Selain fisik, mental pun juga butuh rehat setelah dipakai terus-menerus untuk berpikir dan menjaga mood. Setelah kerja, jangan lupa rehat ya dengan tidur. Mendengarkan lagu atau lakukan hal yang kamu senangi untuk mencarger kembali energi jiwa dan raga. Ingatlah, kamu selalu punya support system. Meminta bantuan orang lain bukan berarti kamu lemah. Kamu pasti selalu punya teman yang mendukungmu di kala susah maupun senang. Dia bisa jadi tempat untuk kamu menceritakan ketika kamu butuh dukungan dan solusi. Gak hanya teman dekat atau keluarga ya. Sekarang juga banyak komunitas bersama psikiater yang bisa jadi tempat alternatif menenangkan pikiran. Jauhkan hal yang bisa mengganggu kesehatan mental.
Kadang media sosial menjadi sumber yang bisa membuatmu tertekan, padahal kamu sendiri bisa membuatnya menjadi positif. Mungkin ada beberapa orang yang kamu follow malah membuatmu menjadi negatif. Coba batasi apa yang kamu lihat di sosial media dengan follow orang-orang yang bisa membuat kamu merasa lebih baik. Mau unfollow orang yang nggak bikin kamu happy? Nggak masalah kok, tapi bukan berarti benci ya. Kamu hanya membatasi apa yang kamu konsumsi setiap hari supaya kamu nggak terdistraksi dengan hal-hal yang nggak penting. Nah, jadi paham kan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal itu? Yuk lebih peka terhadap kondisi kesehatan mental diri sendiri dan orang lain. Bicara dengan keluarga atau sahabat atau mendatangi seorang konselor, dan mungkin bisa temui psikolog atau psikiater supaya bisa mendapatkan diagnosa lebih lanjut. Remember guys, you are not alone. We are in this together. Kamu bisa share masalah dan kondisi kesehatan mental kamu atau orang terdekat dengan mentor atau konselor yang terdekat dan terpercaya.